Halo semuanya. Halo. Pada kesempatan pagi hari ini saya diberi tema dengan pahlawan, dan judul yang saya akan beri adalah pahlawan iman Kristus. Arti pahlawan bagi tiap orang pastinya berbeda. Bagi balita bisa aja sosok pahlawan itu orang tua mereka, ayah dan ibu mereka. Bagi kita yang masih sekolah mungkin saja guru kita, karena mereka bisa mengajar kita dengan baik dan menghargai kita. Ada banyak definisi kata pahlawan, dan beberapa diantaranya adalah: pertama, pahlawan itu artinya itu hasil atau buah. Kata pahlawan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu pahala. Yang kedua adalah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya membela kebenaran. Arti yang ketiga, dalam bahasa Inggris pahlawan disebut hero, yang diberi arti satu sosok legendaris yang dikaruniai kekuatan yang luar biasa, keberanian dan kemampuan, serta diakui sebagai keturunan dewa. Dan arti yang keempat adalah pahlawan dalam konteks pemerintah adalah mereka yang menyerahkan seluruh jiwa raga untuk kepentingan bangsa dalam rangka merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Arti pahlawan itu sendiri dalam konteks Alkitab adalah seseorang yang mau berkorban demi membela kebenaran untuk kebenaran nama Tuhan. Ciri-ciri pahlawan adalah: pertama, sosok yang kerap kali menjadi inspirasi dan asal mulanya kebangkitan dan semangat juang untuk orang lain. Yang kedua adalah, pahlawan adalah seorang yang menempatkan kebutuhan orang lain di atas dirinya sendiri. Ciri yang ketiga adalah, pahlawan adalah orang yang mau berkorban demi orang lain tanpa pamrih dan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Ciri yang keempat adalah, pahlawan adalah seorang yang berpahala yang perbuatannya berhasil bagi kepentingan orang banyak. Perbuatannya memiliki pengaruh terhadap tingkah laku orang lain karena dinilai mulia dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat atau umat bangsa. Ciri yang kelima adalah, pahlawan adalah sosok yang selalu membela kebenaran dan membela yang lemah. Ciri yang keenam, pahlawan adalah sosok yang mau berkorban dan membela kebenaran. Dan ciri yang terakhir adalah, pahlawan adalah seseorang yang mau memberikan kasih sayang secara tulus dengan tindakan nyata, melibatkan resiko secara fisik maupun non materi tanpa mengharapkan imbal balik. Jadi kalau misalnya kamu sayang seseorang, kamu pasti akan melakukan segalanya buat dia, walaupun itu pun dengan resiko yang besar. Tapi karena kamu sayang buat dia, maka kamu akan menjadi pahlawan buat dia. Mari kita baca Ibrani 11 ayat 32 sampai 40. Saya akan bacakan ayat 32. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ayat 36. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka menggembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Ayat 38. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka menggembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Ayat yang terakhir, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Menjadi pahlawan yang seperti tokoh-tokoh di atas itu tidaklah mudah. Mereka bisa digergaji, dibunuh, dan sebagainya. Tapi jika kita menjalaninya bersama Kristus dan untuk kemuliaan namanya, Ia pasti akan membantu kita. Keberadaan pahlawan iman Kristen sangat penting sebagai sosok inspiratif dan membangun iman Kristen kita. Contoh-contohnya adalah Yesus yang mutlak dan yang pasti. Mari kita buka Keluaran 14 ayat 14 yang berbunyi, Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyelamatkan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Kata-kata yang perlu di-highlight dari sini adalah Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bagian ini diawali ketika bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa lari keluar dari perbudakan Mesir. Di tengah pelarian tersebut, Firaun beserta
peralatan perang yang dimilikinya, terus mengejar mereka hingga pada suatu waktu tentara Firaun semakin dekat kepada mereka. Lalu orang-orang di dalam situasi ini ketakutanlah bangsa itu dan berseru kepada Tuhan. Mereka sudah lelah dan tidak mau mati di padang gurun. Tetapi kemudian Musa meneguhkan mereka dengan berkata, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepada kamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Kata Tuhan akan berperang di dalam konteks ini mengindikasikan bahwa Tuhan adalah pahlawan ilahi. Dan contoh yang kedua adalah Keluaran, mari kita buka Keluaran 15 ayat 2-3 yang berbunyi, "Tuhan itu kekuatan dan mazmurku, Dia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia, Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia." Dan ayat 3, "Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya." Bagian ini merupakan sebuah nyanyian kemenangan yang diserukan oleh Musa dan bangsa Israel ketika mereka terlepas dari cengkeraman tangan Firaun, raja Mesir yang telah memperbudak mereka. Nyanyian ini tidak terbelakangi oleh suatu peristiwa besar dan dramatis ketika Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari kerajaan tentara Firaun di tengah-tengah Laut Tebraut. Dengan mengulurkan tangannya, Musa dapat berhasil membagi laut itu menjadi daratan yang kering sehingga bangsa Israel dapat melewatinya. Ketika tentara Firaun dan kereta kudanya mencoba mengejar mereka sampai di tengah-tengah laut itu, maka atas perintah Tuhan, Musa kembali mengeluarkan tangannya ke atas laut. Maka berbaliklah air laut itu dan mengalahkan tentara Firaun beserta kedua kereta kudanya. Bisa dibaca di Keluaran 14 ayat 14-31 di rumah. Sangat jelas, nyanyian Musa ini merupakan suatu nyanyian yang hanya ditujukan kepada Tuhan yang bertindak sebagai pahlawan ilahi yang telah membebaskan dan memberikan kemenangan bagi mereka. Kristus tidak datang sebagai pahlawan dengan kekuatan militer seperti yang kalian tahu, pahlawan seperti tentara-tentara dengan kekuatan militer mereka yang besar. Tetapi Dia datang sebagai manusia yang akhirnya mati menghadapi kematian di kayu salib di Golgota. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa tujuan kedatangan Kristus ke dalam dunia ini adalah untuk menggenapi rencana keselamatan yang Allah Bapa tetapkan di dalam kekekalan. Kedatangannya bukan untuk melepaskan Israel dari cengkraman musuh-musuhnya, tetapi untuk melepaskan umatnya dari cengkraman belenggu kuasa dosa. Untuk dapat melepaskan belenggu ini, tidak ada cara lain selain melalui kematiannya di kayu salib. Namun demikian, kematiannya tidak akan berdampak apa-apa jika ia tidak dibangkitkan Kebangkitannya adalah sebuah proklamasi kemenangannya atas belenggu kuasa dosa atau kuasa maut. Rasul Paulus dalam surat 1 Korintus 15 ayat 54-57 menegaskan hal ini dengan mengatakan demikian. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah semangatmu? Semangat maut ialah dosa dan kuasa ialah hukum Taurat. Semangat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ia adalah sosok pahlawan untuk kita karena Ia mau berkorban untuk menebus dosa umatnya. Dan contoh yang kedua adalah Andreas. Andreas selalu membawa seseorang untuk datang kepada Yesus. Ia bisa dibilang seperti orang yang bekerja di balik layar, di mana orang-orang bisa percaya pada Tuhan Yesus. Betapa luar biasanya hal-hal yang bisa dilakukan jika tidak kita melihat jika kita tidak berpikir tentang penghargaan terlebih dahulu, namun kita hanya fokus untuk mengerjakan yang bisa dilakukan untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan. Andreas layak dikatakan sebagai seorang pahlawan karena perbuatannya membawakan hasil yang baik untuk sesamanya seperti di ciri-ciri pahlawan yang telah saya sampaikan. Contoh yang ketiga adalah Paulus. Mari kita buka Galatia 1 ayat 15-16. Ayat 15. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Ayat 16, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Kata-kata yang perlu diperhatikan di sini adalah, tetapi waktu Ia berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Seperti yang kalian tahu, sekitar 35 tahun Masehi, Paulus kan suka menganiaya umat Kristen. Sehingga suatu waktu saat ia berumur kurang lebih 30 tahun, ia dibutakan oleh cahaya yang datang berasal dari Tuhan. Lalu Tuhan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Bisa dilihat di Kisah Para Rasul 9 ayat 4. Dibutakan oleh cahaya tak berdaya, Paulus hanya bisa bertanya,
"Siapakah engkau Tuhan?" Suara datang dari langit. "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Paulus menjadi berubah, bertemu dengan Yesus mengubah hidupnya. Ia mengabdikan seluruh hidupnya untuk mengabarkan imannya kepada orang-orang seluas-luasnya. Pada perjalanan ini, ia dilempari batu, dikejar oleh binatang buas, dipenjarakan, terdampar, dan banyak hal yang tidak mengenakan. Tetapi ia tetap bersaksi bagi Tuhannya. Iman Paulus membuat satu perbedaan. Komitmennya kepada Yesus mengubah hidupnya. Bagi Paulus, iman itu aktif, dinamis, realitas hidup yang menuntun dia untuk menceritakan Kristus yang dikasihnya kepada setiap orang yang ditemuinya. Paulus juga layak disebut sebagai pahlawan karena ia membawa dampak besar buat orang di sekitarnya dan mau berjuang membela kebenaran. Itu ada beberapa contoh pahlawan iman di dalam Alkitab, dan masih banyak lagi yang kalian bisa temukan dan lihat. Banyak orang-orang di sekitar kita di dalam Alkitab yang ternyata juga pahlawan, walaupun namanya tidak disebutkan. Itu adalah namanya contoh pahlawan tak dikenal. Kayak seperti di dalam 1 Samuel 30, kita membaca mengenai tentara Daud yang menemukan seorang pemuda yang ditinggalkan oleh pasukan tentara musuh. Nama budak tersebut tidak disebutkan, tetapi melaluinya Daud dapat menyelamatkan keluarga mereka. Lalu ada juga yang seperti cerita 5 roti dan 2 ikan. Nama anak tersebut tidak disebutkan namanya, tapi dengan anak itu Tuhan memakainya untuk menggenapkan mujizat 5 roti dan 2 ikan. Lalu ada juga pemilik dari keledai yang ditunggangi Yesus untuk memasuki Yerusalem, dan pemilik rumah tempat Yesus dan murid-muridnya makan Paskah. Dalam kehidupan kita banyak pula orang yang tadi kenal yang namanya tidak pernah diberitakan ataupun dipuji orang. Banyak orang yang telah berdoa dengan setia, rela berkorban, dan sabar menanggung penderitaan bagi Kristus. Demikian pula dengan orang-orang yang dengan berani bersaksi tentang Kristus kepada sesama mereka. Mungkin mereka memang tidak dikenal dan tidak dipuji di dunia ini, tetapi di surga kelak yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Matius 19 ayat 30. Dan kata-kata yang berharga itu adalah jauh lebih baik menjadi orang yang setia daripada orang yang terkenal. Banyak juga orang di sekitar kita yang menjadi pahlawan tanpa tanda jasa. Mungkin pahlawan tanpa tanda jasa itu berkaitan dengan guru. Tetapi tahukah Anda bahwa ada seseorang bernama Pat Fillmore. Ia menjadi seorang perintis di Irian Jaya selama 40 tahun. Ia mengajar mereka bagaimana cara mengobati mereka jika sakit, tata cara pengobatan, dan membuat landasan pesawat. Tetapi saya yakin kamu tidak ada yang pernah mendengar kata Pat Fillmore, walaupun ia telah berjasa banyak untuk orang-orang di Irian Jaya. Kita sudah sering mendengar kisah-kisah tentang orang-orang Kristus yang terkenal, tapi nama yang tadi saya sebutkan kalian pasti belum dengar. Ada begitu banyak orang Kristen yang tetap setia mengambil bagian dalam pelayanan bagi Tuhan meski mereka tidak pernah mendapat perhatian dari orang-orang di generasi mereka. Paulus menyebut mereka kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan, Filipi 4 ayat 3. Dan mereka akan menerima bagian yang telah ditentukan Tuhan sebagai upah. Kita mungkin dapat memberi perhatian kepada orang-orang cacat, membantu mereka, dan sebagainya. Itu adalah contoh kita dapat menjadi pahlawan tanpa tanda jasa. Ada banyak pahlawan bersejati di dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah orang tua kita. Mereka tidak pernah berputus asa sekalipun bagaimana kita suka menyakiti hati mereka. Banyak orang tua yang memiliki anak-anak dengan gangguan fisik atau mental, namun mereka tetap percaya dan berharap pada Tuhan untuk mujizat hari demi hari. Dengan beriman kepada janji-janji Allah, orang-orang yang tidak disebutkan namanya dalam Ibrani 11 ayat 32-40 tetap setia pada keyakinannya. Beberapa di antara mereka bahkan membayar dengan nyawanya. Mereka disebut orang-orang yang berharga sehingga dunia ini tidak layak bagi mereka. Pada Hakim-Hakim 2 ayat 19, seperti Gideon, Barak, Simson, dan Yefta, bersama dengan Nuh, Abraham, Musa, dan orang-orang termuka lainnya, mereka dipuji karena iman mereka. Kita mungkin saja di dunia ini melakukan banyak hal yang berdosa. Bukan berarti kita itu bukan pahlawan. Nah, di dalam Alkitab mereka dihormati karena iman, bukan karena kesempurnaan mereka. Mereka adalah para penerima kasih karunia Allah sama seperti kita. Dalam setiap generasi, Allah memunculkan orang-orang yang setia terhadap Dia dan firman-Nya. Ukuran hidup mereka dan hidup kita bukan karena kita tidak pernah gagal, tetapi karena menerima pengampunan penuh kasih dari Allah yang memiliki iman untuk menaati panggilannya. Semua pejuang Allah adalah pahlawan yang luar biasa. Jadi seperti contoh-contoh yang di atas yang telah saya sampaikan, pahlawan-pahlawan itu ada pahlawan tanpa tanda jasa, tak dikenal, sejati, dan luar biasa.
Nah, sekarang ini kepahlawanan tidak diukur hanya dengan senjata atau bambu runcing, bukan lagi mengusir penjajah bangsa asing seperti pahlawan-pahlawan kita sebelumnya telah lakukan. Akan tetapi kepahlawanan untuk kita adalah mengusir kebodohan, kemalasan, kemiskinan, dan ketidakmampuan di segala bidang, dan juga menjadi pahlawan iman bagi saudara-saudara kita. Kita harus memiliki jiwa yang mau berkorban dan tanpa pamrih untuk menjadi pahlawan. Pahlawan mempunyai ciri karakter Yesus, yaitu rela mati. Tapi bukan berarti kita harus mati. Kita itu mati di dalam konteks ini, misalnya kita membela kebenaran. Mungkin kita akan dikucilkan oleh teman-teman kita, tapi itu mati untuk Tuhan. Memiliki prinsip-prinsip dan percaya serta melakukannya adalah yang menghasilkan pahlawan sejati. Seorang pahlawan tidak boleh cepat marah juga. Bisakah kalian pikir jika waktu kita membela untuk memperjuangkan kemerdekaan, pahlawan-pahlawan kita cepat marah dan gampang tersinggung lalu membunuh teman-temannya sendiri? Sama seperti halnya dengan kita. Bagaimana orang lain mau meniru kita sebagai pahlawan jika kita cepat tersinggung oleh apa yang mereka katakan? Seperti Yakobus 1 ayat 19, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Berbicara soal pahlawan, siapa sih yang nggak menjadi pahlawan? Banyak dari manusia masa kini berusaha menjadi pahlawan, walau akhirnya menjadi pahlawan kesiangan. Contohnya itu kayak misalnya kamu jadi pahlawan buat teman kamu saat ulangan dengan memberi contekan. Itu bukan sekali pahlawan, tetapi itu pahlawan kesiangan, dan itu sangatlah salah. Sedangkan manusia saat ini masih lebih banyak yang menjadi pahlawan kesiangan, yaitu orang yang baru mau bekerja setelah peperangan berakhir, atau orang yang ketika peperangan tidak ikut berjuang tetapi akhirnya mengklaim dirinya sebagai pejuang. Bahkan lebih dari itu, makna pahlawan juga menjadi bias. Bila pada awalnya pahlawan menjadi sosok yang dipuja karena keberaniannya membela kebenaran, kini gelar atau sebutan kepahlawanan hanya diberikan kepada mereka yang sejalan, seia, dan sekata oleh yang berkuasa memberi sebutan pahlawan. Jangan takut untuk mengatakan tidak pada hal yang menentang apa yang diajarkan Alkitab. Kebenaran sudah semakin rancu dan ambigu. Mereka yang seharusnya mendapatkan gelar pahlawan malah dibungkam, dibunuh, dihilangkan segala hak hingga jejaknya. Mari kita buka 1 Tesalonika 5 ayat 1-11. Saya akan membacakannya. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara yang kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju siarakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menatalkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Itu ayat Alkitab yang telah saya bacakan. Kita sebagai pahlawan harus bersiap dalam peperangan melawan iblis dan dosa. Kita harus berjaga-jaga selalu dan gunakanlah perlengkapan perang. Untuk menjadi pahlawan iman, kita harus berjaga-jaga, dan tentunya membuat orang lain juga terjaga-jaga. Kita tidak boleh selfish, mementingkan diri kita sendiri, sedangkan kita sudah siap, yang lain belum siap. Karena pada dasarnya yang dianggap pahlawan adalah orang yang tidak hanya berani, namun juga mau berkorban untuk sesamanya. Maka kita harus memberikan diri kita untuk membuat orang berjaga-jaga. Namun untuk itu kita harus melatih diri kita untuk dapat berjaga-jaga, menjaga iman, menjaga perbuatan, menjaga perkataan, menjaga hati, menjaga seluruh diri kita, dan memotivasi orang untuk berjaga-jaga. Bagaimana kita dapat dikatakan pahlawan bila diri kita sendiri dianggap lemah? Tesalonika mengatakan bahwa kita adalah anak-anak siang, maka hiduplah dalam terang. Seorang pahlawan yang maju ke medan perang tentunya mempersiapkan dirinya dengan matang. Ia harus dilengkapi baik dengan strategi, kemampuan, dan tentunya peralatan. Begitu juga kita. Ketika kita dipanggil untuk menjadi para pahlawan iman, maka kita juga diajak untuk tidak hanya belajar strategi, namun juga melengkapi diri kita dengan segala yang kita butuhkan. Baju jira iman dan kasih, dan ketopong keselamatan. Kenapa iman dan kasih? Karena pada manusia yang telah jatuh, kita menjadi manusia yang tidak beriman dan memiliki belas kasihan, iman kita peroleh sebagai anugerah dari Allah. Sedangkan kasih juga merupakan karunia Roh Kudus di dalam hidup kita.
Karena Allah adalah kasih dan tentunya kita tidak akan mampu mengasihi dan memiliki kasih bila Allah tidak berada di dalam diri kita. Seorang pahlawan juga patut diteladani. Jika kita jadi pahlawan tapi kita tidak melakukan hal-hal yang dianggap sebagai pahlawan, bagaimana kita bisa memotivasi orang lain untuk ikut menjadi pahlawan? Seorang pahlawan juga adalah orang yang berani tampil beda, berani mengambil resiko. Seorang pahlawan adalah orang yang mau memberikan apapun yang ia miliki tanpa melihat untung dan rugi. Ia hanya mau memberi dan tidak mengharap kembali. Memang dalam dunia kita mengenal pahlawan tanpa tanda jasa, tapi pahlawan tanpa tanda jasa itu biasanya itu tidak mau ada orang yang seperti itu. Semua perbuatan dinilai dari seberapa menguntungkannya bagi diri sendiri dan bukan bagi orang lain. Namun sebagai pahlawan kita diajar untuk menggunakan segala yang kita punya yang sebenarnya bukan milik kita tetapi anugerah Tuhan untuk membantu sesama kita agar lebih mengenal Tuhan dan hidup kita untuk dapat berkarya dan menjadi pahlawan bagi orang lain. Hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan untuk melatih karakter pahlawan kita adalah pertama, teladani sekaligus melayani Kristus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina sekalipun, kamu telah melakukannya untuk aku. Matius 25 ayat 40. Sebagai orang percaya, seharusnya kita meladani sikap Yesus, di mana Yesus selalu membuka diri untuk bergaul dengan siapa saja dan tentunya melayani dan menolong mereka yang membutuhkan. Bagaimana kamu bisa menjadi pahlawan jika kamu malu untuk membuka diri dan membenarkan temanmu yang salah? Yang kedua, dasari dengan kasih. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Segala sesuatu yang kita lakukan itu harus berdasarkan dengan kasih, kalau enggak itu akan sia-sia dan tidak ada gunanya. Mulai dari langkah yang kecil. Segala sesuatu harus dimulai dari langkah kecil, termasuk untuk menjadi pahlawan. Kita tidak bisa membuat sesuatu segala instan. Mulailah dari diri kita sendiri, lalu kita akan membantu orang lain. Dengan melatih mental seorang pahlawan, kita telah mempersiapkan diri untuk menjadi pahlawan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Kesimpulannya adalah pahlawan, kita itu kalau misalnya menjadi pahlawan, kita itu pertama itu harus melihat contohnya terlebih dahulu, yaitu Yesus Kristus sendiri. Lalu jika kalau kita menjadi pahlawan, mulailah dari diri kita sendiri baru memotivasi orang lain. Nah, sekarang ada kata-kata yang berharga untuk kalian agar kalian tahu. Jika Anda ingin menjadi pahlawan, berjuanglah tanpa mengharapkan sesuatu. Dengan begitu, nama Anda akan dikenang sepanjang masa dan tertulis dalam buku kehidupan. Lalu ada sebuah puisi 4 baris. Life's truest heroes never carve their name on marble columns built for their acclaim. They build instead a legacy that springs from faithful service to the kings of kings. Itu kata Gustavan yang artinya pahlawan surgawi tak pernah mengukir nama di tiang marmer untuk dipuja. Mereka membangun warisan yang berasal dari hidup bagi raja yang kekal. Iman kepada Kristus dapat mengubah orang biasa menjadi pahlawan yang luar biasa. Para pahlawan tanpa jasa akan mendapatkan tempat khusus di hati Tuhan. Sekian khotbah saya, semoga dapat memberkati. Dan seperti pepatah, tidak ada gading yang tak pernah retak, begitu pula dengan khotbah saya yang tidak sempurna. Terima kasih, Tuhan memberkati.